selamat siang semuanya. Hai. Selamat datang di Bincang Podcast. Pada hari ini kita akan mengulik mengenai teori uses and gratification nih. Nah, seperti yang kita tahu nih, teori ini itu mengkaji mengenai alasan seseorang dalam mengonsumsi sebuah media. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, kita alangkah baiknya kenal dulu nggak sih dengan narasumber kita yang seperti pada hari ini. Boleh kan kenalan? Halo guys, jadi kenalin aku Puja Nur Rafiza, aku biasa dipanggil Puja, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Halo teman-teman semuanya, aku Atira Zahira, biasa dipanggil Tira dari Mankom 22 dan juga dari Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman semuanya, aku Aisyah Suci Nusrani, biasa dipanggil Aisyah, aku dari Ilmu Komunikasi dulu juga. Aku dari Media TV dan Film. Nah, nggak cuma ditemenin sama narasumber yang kece pada hari ini, kita juga ditemenin sama penonton yang hadir pada podcast kita siang hari ini. Nah, bincang tentang teori uses and gratification. Tentunya kita mulai dulu dengan sejarahnya. Ada nggak sih narasumber kita yang kece pada hari ini tuh bisa menjawab gitu? Aku ada. Oke. Jelaskan Aisyah. Oke, nah teori use and gratification ini pertama kali muncul pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Nah, penelitian ini, teori ini diteliti oleh Blammer dan Katz yang menemukan bahwa orang menggunakan media ini berbagai tujuan seperti informasi, hiburan, dan interaksi sosial. Nah, pada tahun 1970 ini bertambah nih penelitinya itu si Griffiths, yang mana mereka mengidentifikasi lagi berbagai kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh media, termasuk kebutuhan kognitif, afektif, integratif personal, integratif sosial, dan pelepasan ketegangan. Nah, dengan kata lain, di sini audiens tidak lagi dianggap sebagai penerima pasif pesan media, melainkan sebagai individu yang secara aktif untuk memilih media berdasarkan kepuasan yang mereka harapkan. Seperti itu, teman-teman. Paham? Ternyata sudah selama itu ya teman-teman, dan ternyata juga sudah banyak penelitian mengkaji tentang teori ini. Nah, tapi kan kita belum tahu nih tentang pengertian dari teori ini dan tujuan dari teori ini. Mungkin narasumber kita bisa menjawab? Mungkin aku yang jawab ya, Reza. Jadi pengertian dari teori use and gratification itu sendiri itu menjelaskan bahwa individu itu memilih penggunaan media massa yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan untuk dapat memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi tujuan utama dari teori use and gratification itu sendiri itu untuk melihat bagaimana sih motif pemilihan pengguna media massanya itu yang diharapkan oleh si audiensi atau si pemilih atau individu itu sendiri. Benar banget sih teman-teman. Jadi teori ini tuh sangat erat kaitannya dengan alasan seseorang dalam mengonsumsi media. Nah, tapi kira-kira apa nih asumsi dasar dari teori ini? Nah, mungkin yang bagian asumsi biar aku yang jawab ya. Jadi kita perlu juga memahami asumsi dasar dari teori uses and gratification ini. Yang pertama itu asumsinya ada khalayak dianggap aktif. Maksudnya di sini kan kita sudah sebagai pengguna media sosial yang aktif, pasti kita di sana juga berekspresi di dalamnya ya. Jadi kita aktif di dalam media sosial tersebut, baik itu di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Baik itu berkomentar atau hal-hal yang kita lakukan biasanya gitu. Yang kedua itu motif dan kepuasan yang diperlukan oleh si khalayak atau individu itu menggunakan media yang mereka pilih sendiri gitu. Jadi medianya itu mereka tentukan sendiri. Dan yang ketiga itu karena ini adalah teori media massa, jadi media-media yang ada saat ini tuh bersaing untuk memenuhi kepuasan dari si khalayak. Nah, begitu Gaza. Benar banget sih teman-teman. Jadi kita udah tahu nih tentang sejarahnya, pengertiannya, tujuannya, dan juga asumsi dasar teori ini. Tapi menurut teman-teman di sini, narasumber kita pada hari ini, ada nggak sih contoh kasus yang lagi viral atau kayak misalnya kita ambil di konteks influencer gitu yang punya industri kecantikan, ada nggak nih teman-teman yang bisa menjelasin gitu? Oh iya, kebetulan ada nih yang menyebut juga dengan teori use and gratification ini, yaitu Tasya Farasya. Siapa yang tahu Tasya Farasya? Tahu. Nah, tahu. Kebetulan tidak tahu, dia yang jelasin. Oke, jadi hubungan dari Tasya Farasya seorang influencer itu kan dia yang namanya influencer dia untuk mempengaruhi kan teman-teman. Jadi dia ada mempromosikan suatu konten untuk audiensnya. Jadi di mana konten yang dia buat itu tentang kecantikan. Yang dimana beauty itu atau kecantikan itu sangat diminati nih di khalayak generasi muda saat ini.
Tentunya teori use and gratification itu sangat relevan nih dengan kasus dari Tasya Farasha ini, yaitu adanya motif dari pengikut itu untuk mengikuti nih segala konten yang dibuat oleh Tasya Farasha guna memberi kepuasan, baik itu dari kebutuhan informasi, afektif, ataupun kayak ada nih keterkaitan mereka butuh banget nih skincare atau makeup apa sih yang cocok untuk kulit kering misalnya, atau kulit yang berminyak dan sebagainya. Mungkin kalau dari narasumber lain ada contoh kasus yang lain nggak sih? Aku ada sih satu contoh kasus lagi. Teman-teman pasti udah tahu kan info sumber. Tahu. Nah, info sumber itu kan ada fun fact-nya itu info sumber adalah akun media sosial yang merupakan pertama dan terbesar yang ada di Sumatera Barat yang menyebarkan informasi seputar Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi di dalamnya juga kita sebagai nelayan kita tentu menggunakan akun tersebut baik dengan berbagai motif seperti telah dijelaskan oleh Tira tadi, ada motif informasi, motif hiburan, motif interaksi sosial kita di dalamnya, dan itu digunakan untuk memenuhi kepuasan dari si khalayak atau individu itu sendiri. Gitu, Jadi dapat disimpulkan teman-teman dari dua contoh kasus tadi itu sangat erat ya teori ini itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya terfokusnya itu dalam seseorang mengonsumsi media. Nah, itulah pembahasan kita mengenai teori komunikasi massa, khususnya teori uses and gratification, yang mana teori ini itu bisa kita terapkan pada fenomena modern seperti influencer dan industri kecantikan. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada penonton yang hadir pada saat sekarang ini. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo moderator, kenalin nama aku Linda Listia. Aku mau nanya nih dari pengertian dan asumsi teori uses and gratification dari Pak Farid tadi. Nah, terus aku udah kepikiran nih, aku kan hobinya nonton film nih. Nah, ada nggak sih kaitannya atau sejauh apa sih sebenarnya teori uses gratification itu mempengaruhi seseorang memilih genre tontonannya gitu? Ada nggak sih kaitannya? Itu aja sih, kasih. Oke, kepada narasumber kita langsung jawab bisa? Jawab bisa? Mungkin aku jawab ya. Jadi dari pertanyaan audiens tadi, ada nggak sih korelasinya dengan teori use and gratification tadi? Jadi dalam kita memilih suatu genre itu tentu ada yang kita butuhkan nih, kayak relate kah dengan kehidupan kita. Contohnya misalnya ada kebutuhan informasi, misalnya genre film sejarah atau dokumenter, itu kan kita butuh nih, misalnya ada yang minat tentang sejarah, contohnya film G30 SPKI atau dokumenter yang Cyanida yang di itu ada aplikasi itu ya teman-teman. Nah itu tuh kan berkaitan dengan pemahaman, menambahkan pemahaman dari individu sendiri. Nah kemudian ada kebutuhan afektif, bisa jadi kayak seseorang atau individu itu memilih tontonan dari genre filmnya itu, contohnya dia pengen yang romance, jadi dia pengen emosional atau tentang keluarga, atau kayak judulnya nih kayak Layangan Putus dan lain sebagainya gitu sih. Pas pada Tira atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada dari audiens dan penonton? Aku. Oke, silakan. Nah, jadi aku mau nanya, apa sih yang membedain teori uses and gratification ini dari pendekatan media massa yang konvensional gitu? Nah, siapa nih yang mau jawab? Mungkin aku yang mau jawab. Boleh. Oke, yang membedakan teori use and gratification dengan media konvensional itu seperti fokus itu audiens itu agen aktif yang memiliki inisiatif dalam memilih dalam menggunakan media. Terus pendekatan konvensional ini sering melihat audiens sebagai penerima pasif dari pesan media tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu yang memandu konsumsi seperti itu, konsumsi media yang sudah dijelaskan teman-teman tadi. Oh, benar banget sih. Nah, dari audiens lagi ada yang mau bertanya? Masih ada nih satu lagi. Silakan. Oke, kenalin aku Alia. Jadi aku mau nanya bagaimana teori as and gravitation ini tuh menjelaskan peran aktif dari audiens dalam memilih ataupun menggunakan media gitu. Ya, siapa mau jawab? Mungkin aku akan menjawab pertanyaan ini. Oke, nah gimana sih peran aktif si khalayak untuk menggunakan media gitu kan? Jadi kan setiap orang itu memiliki kepuasan tersendiri dalam menggunakan media. Misalnya ketika menggunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi, mungkin ada orang yang lebih serak untuk scroll TikTok untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi di sisi lain mungkin ada juga orang yang harus mendapatkan informasi itu langsung dari website-website atau dari informasi-informasi yang sudah teruji kebenarannya gitu. Jadi khalayak itu aktif tergantung dengan media apa yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, benar banget sih jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Cukup.
Oke, cukup ya sesi pertanyaan kita pada hari ini terkait teori uses and gratification. Mungkin sesi pertanyaan tadi mengakhiri podcast kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, jawaban atau apapun itu, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next episode Bincang Podcast pada Teori Komunikasi. Dadah semuanya. Bye.